Imam Bukhari hadis-hadisnya dinyatakan sahih karena syarat ini terpenuhi. Imam Bukhari tidak mungkin dapat langsung hadis dari Nabi, bahkan dari sahabat juga tidak mungkin. Maka Imam Bukhari mendapatkan lewat jalur guru-gurunya. Imam Bukhari dapatkan hadis dari gurunya namanya Muhammad bin Yusuf. Muhammad bin Yusuf dapat hadis ini dari gurunya Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas mendapatkan hadis ini dari gurunya Imam Nafi'. Imam Nafi' mendapatkan hadis ini dari gurunya Ibnu Umar. Ibnu Umar mendapatkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada beberapa tingkatan sanad hingga sampai kepada Nabi, disebut haditsun marfu'. Sanad yang kedua, Imam Bukhari mendapatkan hadis ini dari gurunya, misalnya Qutaibah bin Sa'id, terus ke atas sampai kepada gurunya Imam Malik bin Anas. Imam Malik mendapatkan hadis ini dari gurunya, misalnya Abu Zinad. Abu Zinad mendapatkan hadis ini dari gurunya Al-A'raj, nama aslinya Abdurrahman bin Harmas. Al-A'raj mendapatkan hadis ini dari gurunya, yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah mendapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut ittisalu sanad. Contoh ketiga, ittisalu sanad, hadis yang disebut mata rantai emas, silsilatun zahabiyatun, diriwayatkan, ditulis oleh dua ulama besar di bidang hadis. Yang pertama bernama Abu Zur'ah, yang kedua namanya Syekh Muhammad At-Tusi. Mereka menulis hadis yang mereka dapat dari Al-Imam Ali Ridha. Al-Imam Ali Ridha mengatakan hadis ini saya dapat dari ayah saya, yaitu Al-Imam Musa Al-Kadzim. Al-Imam Musa Al-Kadzim mengatakan hadis ini saya dapat dari ayah saya, yaitu Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Al-Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan hadis ini saya dapat dari ayah saya, yaitu Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Al-Imam Muhammad Al-Baqir mengatakan hadis ini saya dapat dari ayah saya, Al-Imam Ali Zainul Abidin. Al-Imam Ali Zainul Abidin mengatakan hadis ini saya dapat dari ayah saya, Al-Imam Husain. Al-Imam Husain mengatakan hadis ini saya dapat dari ayah saya, Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Ali mengatakan hadis ini saya dapat dari sang guru, kekasih hatiku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan hadis ini saya dapat dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan hadis ini saya dapat dari malaikat Israel. Malaikat Israel mengatakan hadis ini saya dapat dari malaikat Israfil. Malaikat Israfil mengatakan hadis ini saya dapatkan dari firman Allah Ta'ala, yaitu kalimatu la ilaha illallah hisni, faman qalaha dakhala hisni, wa man dakhala hisni amina min azabi. Kalimat la ilaha illallah adalah benteng pelindung. Siapa yang telah mengucapkannya, dia telah masuk di benteng pelindung tersebut, maka dia akan aman dari azabku. Ditulis satu kitab namanya Hisnul Hasin, Syekh Abdurrahman Al-Jazari, ya, atau Ibnu Athir juga menulis kitab tersebut tentang kumpulan zikir yang artinya benteng yang kokoh, Al-Hisnul Hasin. Nah, itu yang namanya ittisalu sanad. Sanadnya bersambung, sanad para periwayatnya bersambung.